guys, happy Sunday. Welcome back with me, Samantha Pasca. Aduh, semoga kalian tidak bosan ya melihat aku dalam beberapa bulan terakhir ini. Yap, ini September edition. Jadi, kita bulan ini kan udah belajar suatu hal yang baru. Aku pengen tahu dong kalau teman-teman yang udah ikutin, bulan ini kita belajar tentang apa sih? Boleh dong tulis di kolom chat. Ayo duluan-duluanan. Karena kan kita bisa berinteraksi nih kalau di sini. Apakah sudah ada yang menjawab? Yes, benar banget. Faith, hope, and love. Yes, thank you guys. Dan yang pastinya, kalau di chat and chill, aku nggak akan sendiri. Karena hari ini kita bakal ngobrol nih sama salah satu kakak yang menurut aku tuh inspiring woman ya. Dan kita welcome aja kali ya. Please welcome Ci Naomi. Yeay, Ci Valencia Naomi. Hai, Ci. Halo semuanya. Happy Sunday, everyone. Sunday, Comi. Apa kabar? Udah siap? Baik. Apa kabar, Pasca? Baik, aku udah ready nih untuk chat and chill bersama Ciomi. Jadi, ini adalah Next Gen Leader, seorang istri yang hebat dari Kobe Bryant, dan great mom juga dari Sean. Ayo kita kasih love, kita kasih tepuk tangan, karena hari ini kita bakal sharing lebih dalam tentang love. Nah, kan tadi teman-teman udah bilang nih, kalau di bulan ini kita belajar faith, hope, dan love dari 1 Korintus 13. Dan hari ini kita akan spesifik nih lebih dalami tentang love yang ada di 1 Korintus 13 ayat 13. Gitu. Jadi udah siap belum? Ayo dong, aku melihat muka-mukanya dan reactionnya. Yes. Nah, kalau misalkan Ci di 1 Korintus 13 ayat 13 itu bilang kalau kasih itu yang terbesar. Nah, Ciomi, kenapa sih kasih itu jadi yang terbesar? Oke, nah kalau misalnya kita lihat secara biblical nih Pasca, actually di 1 John 1 John 4 verse 7 to 8 itu bilang gini, Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God. Anyone who does not love does not know God, because God is love. Jadi balik lagi nih Pasca, pertanyaannya tadi kenapa love is the greatest? Ya karena God is love gitu. Makanya love is the greatest of all. And kalau misalnya kenapa sih sebenarnya pertanyaan lebih nyatanya nih, maksudnya kenapa sih love is the greatest? Karena menurut aku pribadi nih Pasca, only love that can fulfill us as a human being gitu. Sebagai seorang manusia, cuman kasih gitu yang bisa bikin kita tuh satisfied gitu. Tanpa kasih Tuhan, kelihatan sempurna apapun hidup kita, itu akan kita feeling empty gitu. Karena ada satu ruang dalam hati kita yang cuma bisa diisi sama Tuhan. Gitu sih Pasca. Wah, ini deep ya. Kalau aku nangkepnya, misalkan kita udah ngerasa diri kita semaju apapun, dan itu hal bagus sih, kita ngerasa diri kita berkembang. Tapi kalau nggak ngerasa kasih Tuhan, ada aja nih kayak kosong di hati, bolong gitu. Soalnya ya aku juga pernah sih ngerasa, oh nih hidup tuh kayaknya lagi aman-aman aja, teman-teman selalu ada, kuliah berjalan dengan lancar, pelayanan juga berjalan dengan lancar, cuma kok ada kosong ya, apa ya? Nah, aku udah cari dengan cara-cara, maksudnya udah ngobrol-ngobrol sama temen, have fun segala macam, tapi kata yang bisa ngisi ya dengan kita doa aja, oh Tuhan isi dong hati aku, kasih aku ketenangan dong. Nah itu Tuhan ada tuh di situ dan jadi tenang. Jadi tuh bisa nggak sih Ci dianggepin kayak gitu juga? Yes, of course. Of course aku juga bisa ngomong kayak gitu karena aku punya experience yang sama Pasca. Jadi dulu sebelum aku kenal Tuhan ini ya, aku tuh masih muda seperti kalian, makanya kenapa aku suka banget gitu sama anak-anak muda, karena aku tahu pasti ada yang ngalamin juga nih kayak aku, gimana toughnya ya masa muda gitu. Jadi waktu aku masa muda tuh, to be honest, aku nggak terlalu punya permasalahan yang gimana banget sih. Keluarga aku lahir dari keluarga yang biasa-biasa, yang common lah. Dibilang punya problem, ya problemnya ya paling orang tua berantem gitu ya, tapi nggak ada yang terlalu gimana. Lalu aku waktu masih muda, aku tuh berusaha untuk achieve pursuit of happiness-nya tuh dengan achievement gitu. Aku nggak tahu kalian di sini dengan apa gitu. Tapi kalau aku orangnya kejar achievement. Jadi aku mau tiap hari aku jadi lebih baik secara physically. Jadi sampai zaman dulu tuh ya sampai diet-diet gitu.
Gue nggak tahu kalau pada akhirnya kita semua akan gendut juga pada waktunya. Cuman zaman itu tuh diet sampai yang gila guys gitu. Satu hari bisa 2 kilo gitu. Nggak makan gitu kan. Demi apa? Supaya sempurna secara fisik. Lalu aku juga berusaha untuk achieve, aku mau gini, aku nggak mau secara fisik doang bagus, tapi aku mau pintar. So, dulu aku kejar dengan pelajaran gitu. Dan kebetulan puji Tuhan, aku nilai-nilaiku bagus lah zaman dulu. Tapi ternyata aku udah coba dengan semua itu. Aku udah jadi juara kelas, aku punya, bahkan sampai pada waktu aku udah mulai kerja, udah lulus, aku dapat pekerjaan yang bagus, gajinya oke banget. Tapi ada satu emptiness yang kayak somehow suka muncul gitu. Di waktu-waktu aku sendiri mungkin itu akan muncul. Dan kayaknya tuh aku ngerasa suka emo-emo gitu loh, sedih-sedih. Iya. Ya kan? Pas kamu pernah ngerasain ya? Besok kalau malam. Yoi, gitu kan pas mau tidur gitu kan. Kayak I question the point of life, the point of living gitu. Aku kayak question kenapa gue harus begini, kenapa kayak capek hidup gitu loh, kayak banyak banget problem yang harus di solve, dan kayak aku nggak ngerti point of life aku tuh apa. Tapi di situ ketika aku mulai cari Tuhan, pada saat itu aku mulai cari tahu nih, buat apa ya aku hidup, dan itu lead me to God gitu, lead me to God, and aku ketemu Tuhan, aku ngerasain kasih yang aku nggak pernah rasain sebelumnya. Bahkan kasih yang aku nggak pernah rasain dari orang tua aku sendiri. Maksudnya orang tua aku sayang sama aku, tapi kasih ini nih beda gitu. Something yang nggak bisa aku describe, Pasca. Dan di situ itu touch my heart, dan aku berubah banget setelah itu. Somehow ada joy, ada fulfillment, dan aku punya satu hal yang aku dapat dari Tuhan, dari kasihnya Tuhan tuh, aku punya tujuan hidup gitu. Aku punya calling in life gitu. Karena kadang kalau misalkan kita udah happy atau kita lagi di masa-masa ya ini lagi jaya-jayanya nih, ternyata kita nggak tahu di dalam diri kita tuh lagi ada apa gitu. Bisa jadi bahagia tuh yang kita rasain aja, tapi dalam diri kita masih ada, ada yang kurang, kita selalu mau lebih. Lalu kita udah mencapai titik yang kita mau, kayak Xiaomi tadi udah jadi juara kelas, udah bisa nurunin berat badan, still nggak ada perubahan. Ya, tetap kita somehow nemuin satu yang kosong gitu, dan itu hanya bisa diisi oleh kasih Tuhan ya. Yes. Kita bahagia, kita juga jadi tahu nih tujuan tuh apa. Karena kayaknya untuk happy aja tuh nggak cukup ya, kita harus tahu tujuan ke depan tuh apa yang mau Tuhan kasih ke kita. Jadi Xiaomi sempat mention juga gitu. Itu masih yang SMP, SMA, aku juga ya SMP, SMA. Maksudnya sampai sekarang juga masih Tuhan masih bertanya-tanya Tuhan mau bawa kemana gitu, tapi ya percaya aja, tetap gantungin itu semua ke Tuhan. Betul banget Pasca. Dan tadi related tuh yang 1 Korintus 13 ayat 13, love is the greatest. Kita ada juga belajar tentang faith dan hope. Nah kalau misalnya kita ada faith dan hope yang kuat, tapi kita nggak punya love, itu gimana? Nah gini, bukan berarti faith and hope itu nggak penting, ya kan? Dibilang di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 dibilang gini, and now these 3 remain. Berarti kan 3 hal ini nih penting gitu ada dalam hidup kita, anak-anak Tuhan, yaitu faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Kenapa dibilang the greatest of this is love? Karena kalau aku mikir-mikir gini ya Pasca, kalau kita punya strong faith, strong hope sama Tuhan, kita beriman nih, misalnya aku nggak tahu apa kalian beriman apa nih, misalkan contoh, aku beriman suatu hari nanti Tuhan akan bawa aku naik gitu ya, aku mau kuliah di luar negeri misalkan, terus kita beriman Tuhan punya kuasa gitu, mampu pasti memenuhi kebutuhan aku sampai aku bisa gitu kuliah di luar negeri. Lalu kita berpengharapan dong, kita mau pergi, ya kan? Tapi kita nggak punya love gitu ya. Pada saat kejadian ternyata nggak sesuai dengan expectation kita gitu. Dan itu akan membuat kita kecewa. Dan gini Pasca, ketika kita punya faith on hope yang strong, kamu bayangin ya, apalagi ya, salah satu contohnya tuh mungkin kayak kalau kita punya konflik nih, kita punya konflik,
kita kan hidup kan ada konflik, boleh sama temen, sama parents, sama siblings, anyone gitu. Dan terus kita punya faith and hope, kita beriman orang ini akan berubah. Kita berharap suatu hari orang ini akan berubah. Tapi pada kenyataannya tuh orang nggak berubah-berubah. Misalkan contoh ya, itu kita akan menjadi demanding gitu. Ketika kita punya faith and hope yang kuat, kita jadi demanding sama Tuhan. Kita jadi demanding sama sesama kita gitu. Kita maunya mereka seperti apa, kita tuntut mereka untuk jadi seperti apa yang kita mau. Padahal hidup itu kan nggak mungkin semuanya sesuai dengan apa yang kita mau, gitu kan? Dan itu malah nyakitin orang-orang di sekitar kita, gitu sih Paskah. Jadi ya Prama, ini berhubungan sama ekspektasi juga ya. Jadi kalau kita punya faith dan hope yang kuat, tapi kita nggak ada kasih, ujung-ujungnya kita akan kecewa gitu. Bisa kecewa sama Tuhan, sama mungkin teman, sama keluarga, karena kita bergantungnya sama ya pendirian kita sendiri gitu, dan nggak ada kasih. Kita nggak minta Tuhan yang ubah, karena kan sebenarnya Tuhan yang bisa ubah ya. Dan ini aku juga jadi keingat sharing Pastor Christopher juga minggu lalu tentang hope. Jadi hope itu kan juga beda, apa yang diinginin sama yang diharapin. Kalau diinginin ya kita sendiri, kayaknya tuh ego kita, kalau kita nggak kejadian tuh kita kesel, marah. Tapi kalau hope itu harap tuh, kita harap kepada satu sosok Tuhan itu sendiri. Dan yang aku note banget juga, bukan apa yang kita harapin, tapi ke siapa itu loh. Jadi itu sih buat aku, dan ini relate banget sama yang hari ini. Dan berarti kalau misalkan kita ada masalah, misalkan sama temen deh, kan ini SMP, SMA, aku pun juga kuliah, pasti nggak stop tuh masalah sama temen, ada aja. Nah, betul. Kalau kita udah, mungkin kita gedek banget nih, kesel, kayak, aduh kok dia nggak berubah ya, gimana sih? Nah itu berarti kita bawa aja ya ke Tuhan. Maksudnya kita doa aja. Gini, jadi mungkin aku bisa ngerti ini juga karena aku punya experience gitu. Aku punya kecewa misalkan sama seseorang. Aku berharap orang ini berubah. Tapi kamu bayangin ketika kita beriman dan berusaha dan berharap ini orang berubah. Suatu hari aku tuh baru menyadari karena Tuhan tuh tegur aku. Ketika aku berharap begitu kuat, aku jadi kayak tough sama orang ini dong, ya kan? Aku sama kekeh sama pendirianku. Maksudnya gini loh yang benar. Aku begitu mengkoreksi orang ini gitu kan. Karena kenapa? Aku percaya apa yang aku lihat tuh, apa yang aku rasain tuh benar gitu. Dan aku mau dia nangkep ini. Tapi orangnya nggak nangkep misalkan, atau orangnya nggak berubah-berubah, kan itu sering terjadi kan? Ya kan? Dan kita frustasi karena kita beriman Tuhan, gue udah lakukan yang benar, gue udah lakukan segala sesuatu yang gue tahu, tapi kok ini orang nggak berubah-berubah gitu kan? Kayak frustasi sendiri gitu. Tapi kita lupa, waktu itu Tuhan tuh negur aku inget banget, dia bilang kayak gini, kayak, kamu siapa? Kamu mau ngubah orang. Itu kayak jujur Paskah, jelek sejelek-jeleknya. Kayak, kamu siapa? Gitu. Dan aku di situ kayak, wow, iya, gue kok mau ngubah orang. Dan perlu kita semua pahami nih di tempat ini ya, teman-teman, bahwa yang bisa ngubah seseorang tuh cuma Tuhan. And God is love. Only love can change a person. Not us, not anybody can change a person. Jadi kalau misalnya kita punya kerinduan seseorang berubah, tapi kita pakai faith, pakai hope, kita berusaha dengan cara kita sendiri, let's say, tapi kita nggak pakai kasih, itu malah membuat orang ini tuh nggak sampai kepada Tuhan gitu loh, ngerti nggak? Karena kita keep on arguing, kita mempertahankan apa yang menurut kita benar, apa yang menurut kita mestinya orang ini seperti ini gitu. Padahal yang bisa ngubah dia cuma Tuhan. Dengan kita mengasihi dia, itu membawa dia semakin dekat sama Tuhan. Nah makanya itu kenapa aku bilang kayak, kalau kita pakai kasih, itu there's a hope justru. Bahwa there's a hope orang itu bisa berubah. Gitu. Jadi ya maksudnya, kita pasti ada iman, ada harapan sendiri. Tapi kalau kita pakai kasih, nanti di ujungnya ada harapan yang Tuhan kasih lagi gitu loh, ke orang itu atau ke kita. Karena nyambung gitu ya. Yes. Dan ini mungkin kalian pas ngedenger ini, lah Ci, berarti nggak penting dong
faith and hope, enggak gitu. Tiga-tiganya penting. Cuman dasar dari iman dan harapan kita itu harus love gitu. Kenapa? Kalau kita enggak dasar kita love, kita akan memungkinkan untuk kita nyakitin seseorang gitu. Aku punya pengalaman pribadi tentang ini gitu, bahwa yang iya pasca ketika kita demand something from people, kitanya jadi unhappy, orangnya unhappy juga, ya kan? Tapi kalau kita mau serahin semuanya sama Tuhan, Tuhan, aku cuma mau mengasihi orang ini. Aku cuma mau nyalurin apa yang udah aku rasain dari Tuhan untuk orang ini. Dan orang itu malah bisa berubah gitu. Malah ada hope. Orang itu berubah gitu. Cici boleh cerita lebih detail lagi nggak waktu itu apa sih yang bikin Cici ya sampai kayak greget? Apakah mungkin Cici ada standar yang tinggi kalau dalam Cici dalam bekerja atau gimana? Nah iya, aku tuh cukup punya standar yang tinggi gitu ya. Aku punya pengalaman sebenarnya tentang ini waktu aku jadi leader gitu dulu. Dulu kan zaman aku itu tuh GBI zaman lama ya. Jadi pokoknya standarnya tuh tinggi, standar of holiness-nya. Kamu harus doa, harus baca Alkitab, bla 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 bla. Nah, ketika aku memimpin anak-anak muda dan ternyata standarnya kan kayak aku melihat ada penurunan lah dari zaman dulu. Karena kan anak zaman sekarang nggak bisa lah harus ini, harus itu. Zaman dulu tuh somehow it works loh guys. Gue nggak tahu kenapa, tapi it works. But I know kayak this day itu nggak works lagi yang kayak gitu. Beda And gitu. Beda kayak generasinya beda banget pasca gitu. Nah terus pada saat aku itu aku kayak aku bukan nuntut gimana sih, aku kayak sebenarnya aku nggak ngomong ke orangnya, tapi dalam hati aku, Tuhan kan tahu hati kita ya, kayak 4 gitu loh, kayak gimana sih, kayaknya gue udah bagi hati, gue kayaknya udah nunjukin pakai contoh, paham kan, kayak udah nyontohin, nih anak kok nggak mudeng-mudeng dan nggak nangkep-nangkep gitu. Tapi di situ Tuhan tegur aku, dia bilang begini, kayak apakah kamu nggak pernah kayak gitu? Nah kadang-kala kita berjalan sama Tuhan, kita tadinya di posisi yang lebih nggak stabil, makin lama makin kerohanian oke dong. Nah kemudian kita jadi judgmental sama orang, kita lupa kalau kita juga pernah di posisi orang itu. Gitu. Dan hebatnya Tuhan pasca, Tuhan tuh nerima kita apa adanya. Bahkan ketika kita masih berdosa, bahkan ketika kita masih belum bisa lakukan apa-apa buat Tuhan, tapi Tuhan mengasihi kita. Gitu. Iya benar-benar. Maksudnya one day kita semua di sini kan akan jadi leader gitu ya. Pasti kita ada standar sendiri. Sebenarnya nggak salah sih kita punya suatu hal yang harus anggota atau teman-teman kita capai. Cuma gimana caranya itu? Apakah kita nyampe gedek sendiri dalam hati? Oh iya, ini reminder banget sih beneran untuk aku dan mungkin untuk kita teman-teman semua di sini gitu. Dan kasih yang sempurnanya hanya dari Tuhan gitu ya. Betul, kasih yang sempurna itu cuma dari Tuhan. Dan aku punya pengalaman sendiri luar biasa gini, Pasca. Tidak mungkin kita mengasihi orang lain itu tanpa kasih dari Tuhan. Ini something yang harus kalian note sih. Karena daging kita itu lemah ya. Ngelihat orang nyebelin ya kita kesel dong. Itu wajar banget gitu, itu manusiawi banget. Tapi waktu kita tuh carry hatinya Tuhan, kita tahu gimana kasihnya Tuhan sama kita. Which is yang tadi aku bilang, Tuhan udah mengorbankan dirinya pada saat kita masih berdosa gitu. Waktu aku belum ngapa-ngapain, belum pelayanan, waktu aku belum lepas dari dosa bahkan, Tuhan udah mati buat aku dan cinta aku apa adanya. Dan di situ kalau kita punya pengetahuan itu, kita bisa nyalurin ke orang lain. Kayak istilahnya, aku tuh pernah ditegur juga kayak, siapa lo gitu, Tuhan aja ngampunin dia, Tuhan aja ngampunin lo, tapi kok lo gak mau ngampunin dia gitu. Itu kan kayak something yang simple kelihatannya, tapi pada saat kenyataannya nih, daging kita itu selalu struggling gitu ya. Aduh, kesel gitu loh. Gitu Pasca. Aku mungkin bisa ngerti sih, karena ya zaman-zaman sekarang saat ini kita nggak mungkin lah nggak ada rasa kesel sama orang, pasti adalah satu orang atau mungkin bisa sampai kayak kepahitan gitu loh Ci, maksudnya kayak udah pendem, tapi emang kita nggak konfront, tapi kita pendem aja gitu sendiri. Nah itu memang benar-benar cara biar menyelesaikannya itu
ya kita bawa ke Tuhan dan ingat gitu, oh Tuhan aja mengampuni kita sampai saat ini gitu ya. Dan Betul sebenarnya itu banget. yang kayak langsung kan Ci, maksudnya itu proses kan. Itu proses banget. Dan aku ingat ada satu hal, oh ya, aku boleh deh sharing ini. Aku lagi ngobrol sama temanku dan kita lagi ngomongin tentang pengampunan. Kalau kalian baca di 1 Korintus 13 itu kan kasih itu mengampuni gitu. Dan jujur banget guys, aku nggak tahu kalau kalian mungkin gampang mengampuni, aku tuh susah banget sebenarnya untuk ngampunin. Oke, dan apalagi kalau orangnya udah nyakitin banget yang apa ya, wah parah banget deh gitu. Tapi satu hal, aku satu conversation yang nggak pernah aku lupain sama satu orang temanku. Kita tuh ngobrol dan dia bilang gini, akhirnya gue realize nih, kata dia, gue realize bahwa mengampuni itu tuh godly thing to do, dia bilang kayak gitu. Terus saya bilang, hah? Maksud lo? Iya, sebenarnya cuma Tuhan yang bisa mengampuni. Pengampunan itu kan datangnya dari Tuhan. Kita tuh siapa? Kita nggak punya kuasa mengampuni sebenarnya. Tapi dia bilang, cuman Tuhan yang mampu. Jadi kalau misalnya kita emang belum bisa mengampuni, it's okay, dia bilang kayak gitu. It's okay, kita minta sama Tuhan the source of love itu untuk memampukan kita untuk ngampunin, dia bilang kayak gitu. Karena kita nggak bisa lakukan itu sendiri, gitu. Jadi kayak di situ aku kayak, wow iya juga ya, gitu. Karena orang ini, FYI buat kalian, dia juga nggak gitu, apa ya, nggak begitu gereja banget gitu. Jadi dia bilang, aku paling kesel kalau misalnya aku cerita gue diginiin orang, lalu kayak kakak-kakak di gereja itu ngomongnya, ngampunin dong, kamu harus mengampuni, itu kayak ngeselin banget, dia bilang, udah gue yang disakitin, gue yang harus ngampunin, gimana nih gitu kan. Tapi waktu ada apa ya, revelation itu bahwa emang itu cuma Tuhan yang bisa, kita nggak bisa, kita nggak mampu, tapi kita bisa minta itu dari Tuhan gitu, untuk memampukan kita. Sama yang kayak tadi Cici bilang juga nggak sih, kita mau orang berubah, ya hanya Tuhan yang bisa ubah pakai kasihnya Tuhan. Kita tinggal nunjukin kasih Tuhan lewat kita aja gitu, lewat aksi kita. Yes. Dari faith, hope, dan love itu memang jadi satu ya Ci. Maksudnya yes. Salah satu aja kita terapin, nggak bisa dua, nggak bisa love doang, tapi harus ketiga-tiganya gitu Ci. Nah, betul. Gimana ya Ci untuk kita, ini mungkin akan jadi yang terakhir, gimana kita bisa selalu bertahan di 3 hal itu, faith, hope, dan love, di tengah-tengah mungkin kita, sekolah kita, atau keluarga, seperti itu. Satu hal, kita harus abide in God, in His heart gitu. Kenapa Cici bilang kayak gitu? Itu something yang gini, kita harus maintain, istilahnya tuh tabung faith, faith, hope, and love itu punya tabung-tabung sendiri. Kamu mesti isi gitu. Kalau kamu kekurangan love, misalnya contoh nih, kita baca Alkitab, wow, terus-terusan ya kan, faith kita bertambah karena kita mendengar firman Tuhan gitu. Terus hope kita dibangun juga, kita mengalami Tuhan tuh nolong kita gitu. Tapi kita nggak pernah communicate with God, kita nggak pernah spend time sama Tuhan. Akhirnya, dan kita nggak punya hubungan pribadi sama Tuhan. Akhirnya ya itu yang tadi Cici bilang di awal, faith and hope kita kuat, tapi love kita nggak ada. Ujung-ujungnya ketika kita nggak punya love yang dari Tuhan, kita nggak mungkin bisa ngasihin orang lain. Percaya aku, nggak mungkin bisa. Itu something yang dari Tuhan yang bisa kita lakukan gitu. Jadi kalau kamu tadi pas katanya gimana caranya maintain, cuman abide in God gitu. Itu udah menjawab banget. Thank you so much Xiaomi. Kalau misalkan aku bisa wrap up lagi, tadi kita udah ngomongin tentang kasih Tuhan itu sendiri ya, kasih Tuhan itu sendiri yang ada, dan Tuhan juga mau kita mengenal kasihnya. Dengan itu kita bisa mengasihi sesama. Jadi kan love God, love people. Dan kita nggak bisa ubah orang, hanya Tuhan aja yang bisa lewat kasihnya. Dan apapun itu pokoknya kita lakukan pakai kasih. Dan semua itu jadi satu, faith, hope, dan love. Karena kalau satu aja nggak dilakuin jadi timpang gitu. Jadi kita berharap terus tapi kita nggak ada kasih. Dan pokoknya semua kita serahkan ke Tuhan. Nah, tadi aku udah ada pertanyaan nih. Kita langsung aja ya Ci, lihat Calvin. Gimana kita
kalau menghadapi orang yang maksa banget buat kita berubah sesuai dengan yang dia mau, karena menurut dia itu yang benar. Oke. Kalau buat aku, satu, firman Tuhan bilang kasih itu jangan pura-pura. Jadi Cici selalu kalau lead anak-anak cute gitu ya, Cici selalu bilang kalau kamu belum sampai di situ, nggak usah maksain diri. Kenapa Cici ngomong ini? Contoh ya, ini kan aku kan biasa lead leaders gitu kan. Suatu hari leaders aku ada yang nanya, Ci, ini anak tuh kayak ngerepotin banget, paham kan kalian para leaders pasti tahu dong. Kayak ini tuh kayak demanding banget. Aku gimana ya Ci? Maksudnya aku kayak mau mengasihi orang ini tapi nggak rela juga on the other hand, ya kan? Terus aku bilang, ingat kasih itu jangan pura-pura. Kenapa? Even Tuhan sendiri bilang bahwa kalau di Song of Songs gitu ya, dia do not stir up or awaken love until it pleases. Artinya adalah Tuhan sendiri nggak pernah paksa kita. Kalau kamu sadar, ketika kamu journey sama Tuhan, kamu step by step kan, jadi makin bertumbuh gitu di dalam iman. Awal-awal kamu masih terikat dosa mungkin, tapi ketika kamu balik lagi sama Tuhan, kamu makin lama lepas dari dosa itu. Kemudian kamu maju lagi, kamu lebih beriman lagi sama Tuhan. Ya kan, itu step by step. Dan Tuhan gak pernah paksa kita. Tuhan tuh nungguin kita gitu. Kasih Tuhan buat aku tuh kasih yang menunggu. Jadi balik lagi pertanyaannya, kalau misalnya orang maksa kita gimana? Tetap kasihi orang itu aja. Tapi kita pokoknya punya security gitu loh in God. Kita harus secure bahwa Tuhan, aku tahu Tuhan terima aku apa adanya gitu. So just do sesuatu yang dari hati kita, do everything with love gitu. Dan bener banget tadi kita nggak bisa paksa orang karena orang ada journey-nya sendiri. Betul. Tapi mungkin sebagai Cici sebagai leader atau mungkin kita calon leader di sini kita bisa track aja lihat mereka gitu. Tapi kita nggak bisa paksain karena Tuhan menunggu gitu ya Ci. Betul. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Kita cuma bisa encourage. Firman Tuhan bilang encourage teman kamu, tapi jangan paksa gitu ya, karena sesuatu yang dipaksakan nggak akan baik gitu. Gitu. Bagus banget. Kita encourage gitu ya. Dan yes. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Gap. Gimana caranya menghilangkan rasa benci sama orang yang kita kesel banget sampai 3 kali bangetnya? Gap, thank you for your honesty and you're not the only one. Aku juga pernah kesel banget. Bukan cuman kamu doang. Cuman satu hal yang tadi aku belajar dari kayak discussion aku, revelation aku dapat waktu ngobrol sama temanku. Aku dapat revelation bahwa mengampuni itu cuma Tuhan yang bisa lakukan sebenarnya. So, waktu itu ketika aku nggak bisa ngampunin, aku bawa itu ke Tuhan. Aku doa sama Tuhan, firman Tuhan bilang, apa yang kamu minta dalam nama Yesus, kamu akan menerimanya. Dan itu aku percaya di dalam hidup aku. Aku minta sama Tuhan, aku jujur, aku nggak bisa ngampunin orang ini. Aku kesel banget, lalu aku curhat ya panjang lebar sama Tuhan. Terus aku bilang, Tuhan, tapi aku mau ngampunin orang ini. Karena aku tahu ini nggak ada baiknya buat aku. Nggak ada gunanya buat aku. Malah nyakitin hati aku. Jadi aku mau aku mau ngampunin orang ini, Tuhan. Give me, aku bilang give me the ability. Give me supaya Tuhan tolong aku supaya aku bisa gitu. Aku bilang, mampukan aku untuk aku bisa mengampuni orang ini. Dan waktu aku minta itu, bayangin guys, aku minta itu tiap hari. Karena rasanya masih kesel tiap kali doa, aku masih kesel. Dan lucunya Tuhan, tiap kali aku doa seperti itu, yang tiap hari gitu, aku nggak tahu, sampai suatu hari, aku bisa kangen sama nih orang. Gila nggak sih? Kebayang nggak? Kita orang yang kita kesel banget itu, kok gue kangen nih sama dia, ini aneh banget, sumpah gitu. Kayak aneh banget gitu. Tapi it happens gitu. Jadi ternyata Tuhan tuh bisa change our heart without us knowing. Tiba-tiba kok gue udah nggak kesel ya. Jadi kuncinya adalah keep on ask God gitu. Minta sama Tuhan. Gitu sih, Gap. Iya. Bisa menjadi hopefully menjawab ya. Oke.
Thank you Ciomi. Berarti memang ya kita serahin ke Tuhan dan minta terus. Karena kita kadang-kadang nggak sadar, oh ini kita ternyata udah berubah. Kita bisa kangen sama orang yang ternyata kesel sama kita. Dan itu proses gap. Tenang aja, pelan-pelan. Pelan-pelan. Yes. Oke, dan ini ada satu pertanyaan terakhir dari Abby. Ini terakhir ya teman-teman. Kak, kalau kita udah serahin semuanya ke Tuhan, tapi kitanya masih ragu-ragu, gimana Kak? Maksudnya serahin ke Tuhan tapi kita masih ragu-ragu? Mungkin Dalam hal apa nih? serahin, misalkan kita kesel sama orang atau gimana, Abby mungkin Abby bisa Jelas. Aku nangkep seperti itu sih. Kalau aku nangkepnya, tapi kalau Abby Dalam pelajaran Kak atau sekolah? kalau kita udah Tuhan, tapi kita masih ragu-ragu. Oke. Oh, oke. Iya. Oke. Ini berarti tentang iman ya. Oke, nggak apa-apa aku jawab. Tentang iman ini, satu hal yang bisa membantu iman kita tuh cuma satu, Ebi. Satu adalah iman kita dibangun oleh pendengaran akan firman Tuhan. Bible bilang gitu, dan itu benar. Kita semakin banyak kita denger words of God, belajar firman Tuhan, dengerin, dan itu kan banyak banget ya words of encouragement, janji-janji Tuhan. Of course iman kita dibangun. Tapi gimana kalau kita udah denger itu semua, tapi kok masih ragu kan? Nah, itu tuh kalau aku suka ngomongnya itu jam terbang. Jam terbang gimana? Lo harus ngalamin dulu sama Tuhan, dibantu sama Tuhan. Emang susah kalau misalnya denger cuma baca dari Alkitab atau denger dari kesaksian orang lain. Itu susah, Ebi, gitu ya. Jadi cara yang paling ultimate, yang paling mantep, manjur, itu tuh adalah ngalamin sendiri, Ebi. Nah, terus kamu nanya, gimana cara aku ngalamin, Ci? Kamu doa. Kamu serahin semuanya sama Tuhan, dan kamu nanti buktikan sendiri gimana Tuhan tuh punya kuasa. Kalau kamu nggak pernah ngerasain, of course, iman kamu nggak bakal dibangun, gitu. Tapi sometimes kita tuh harus take a leap of faith. Kita ngambil satu step dengan iman. Oke, Tuhan, walaupun aku ragu-ragu, iman aku cuman sebiji sesawi aja, tapi aku mau ngelangkah. Ya kan? Tapi ingat, contoh dalam pelajaran sekolah, ingat, iman tanpa perbuatan itu adalah mati hakikatnya ya. Jadi kalau misalnya kita doa doang, wah ikut house of prayer, tapi nggak pernah belajar, itu hakikatnya mati, Ebi. Jadi yang kita bisa lakukan itu adalah doa, tapi berusaha gitu. Kita tetap belajar dengan sebaik-baiknya dan serahin semuanya ke Tuhan. Gitu. Wow, semangat Ebi dan semua teman-teman di sini. Pasti bisa doa dan belajar. Aku juga jadi ingat, pokoknya pernah bilang juga, ya kita memang harus rasain Tuhan dulu. Jadi kita udah denger sharing, ya itu penting, denger baca Alkitab penting, tapi kita sendiri harus merasakan. Dan ini connect semuanya satu sama lain. Thank you semuanya teman-teman yang udah tanya, karena jawaban kalian tuh pasti akan menjadi jawaban untuk kita semua ya, mungkin yang lagi struggle di hal yang sama. Dan yang pastinya thank you for the one and only Ciomi untuk hari ini, waktunya. Thank you Ciomi, kita kasih emot dulu dong dan clap. Aku yakin dari sini kita akan terus bisa maintain faith, hope, dan love, dan melakukan semua dalam kasih Tuhan ya Ci. Thank you so much. Dan thank you juga teman-teman. Kita bertemu lagi di Chat and Chill bulan depan. Stay tune di YouTube channel Grow Center. Dan happy Sunday. Thank you guys. God bless guys. Happy Sunday.